Bayangkan seekor makhluk raksasa sepanjang puluhan meter, yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan bagi sebuah bangsa. Bagi sebagian orang, ini adalah tradisi. Namun, bagi yang lain, ini adalah praktik yang penuh kontroversi. Di Jepang, paus bukan hanya hewan laut raksasa. Ia pernah menjadi simbol ketahanan hidup masyarakat pesisir, sumber makanan, serta bagian dari budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun di balik kisah itu, tersembunyi cerita panjang tentang tradisi, teknologi, perdebatan global, dan hubungan manusia dengan laut yang terus berubah. Tradisi berburu paus di Jepang. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Jepang yang hidup di wilayah kepulauan sangat bergantung pada laut. Dengan lahan pertanian yang terbatas dan sumber daya alam yang tidak melimpah, laut menjadi penyedia utama pangan bagi masyarakatnya. Di tengah kondisi tersebut, paus dipandang sebagai anugerah besar dari samudera. Seekor paus mampu menyediakan daging dalam jumlah sangat besar, minyak, tulang, serta berbagai bagian tubuh lain yang bisa dimanfaatkan. Karena itulah, paus tidak hanya hadir sebagai sumber makanan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya, kepercayaan, bahkan seni masyarakat Jepang. Sejak abad ke-17, desa-desa nelayan di pesisir Jepang mulai membentuk kelompok pemburu paus khusus dengan peralatan sederhana seperti tombak, harpun kayu, tali panjang, serta perahu layar kecil. Mereka bekerja secara terorganisir, mengikuti teknik yang diwariskan turun-temurun. Berhasil menangkap seekor paus berarti seluruh desa memiliki persediaan makanan selama berbulan-bulan. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat sering mengadakan ritual khusus. Setelah perburuan selesai, mereka percaya roh paus harus dihormati agar para nelayan tetap diberi keselamatan saat melaut. Di beberapa wilayah seperti Wakayama dan Kusu, bahkan didirikan kuil khusus paus yang dikenal sebagai kuil Kujira. Tempat ini menjadi simbol penghormatan terhadap paus yang dianggap telah mengorbankan diri untuk kehidupan manusia. Proses perburuan paus modern. Seiring perkembangan teknologi, metode berburu paus juga berubah. Ketika seekor paus terlihat di permukaan laut, kapal pemburu akan mendekat dengan cepat. Senjata utama yang digunakan adalah harpun khusus yang ditembakkan dari meriam di bagian depan kapal. Harpun ini biasanya dilengkapi bahan peledak kecil. Saat menembus tubuh paus, ledakan tersebut akan merusak organ dalam sehingga paus lebih cepat mati. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak paus masih berjuang dalam waktu lama sebelum akhirnya mati. Inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa praktik ini mendapat banyak kritik dari organisasi perlindungan hewan di seluruh dunia. Setelah paus tidak lagi bergerak, tubuhnya diikat menggunakan kabel baja dan ditarik menuju kapal induk atau stasiun pemotongan di daratan. Disinilah proses yang paling besar dan dramatis dimulai. Proses pemotongan paus. Tubuh paus yang sangat besar kemudian mulai dipotong secara sistematis oleh para pekerja dengan pisau panjang yang sangat tajam. Para pekerja pertama-tama mengupas lapisan kulit dan lemak tebal yang bisa mencapai puluhan sentimeter. Mereka membuat sayatan panjang dari kepala hingga ekor, lalu perlahan menarik lapisan tersebut menggunakan tali dan derek. Setiap potongan lemak bisa memiliki berat puluhan, bahkan ratusan kilogram. Lemak paus kemudian diproses untuk menghasilkan minyak yang digunakan dalam berbagai industri maupun produk makanan. Saat lapisan lemak terangkat, daging merah gelap mulai terlihat di seluruh permukaan tubuh paus. Pemandangan ini sering membuat orang yang melihatnya untuk pertama kali merasa ngeri. Namun, bagi para nelayan Jepang, ini hanyalah bagian dari pekerjaan yang telah mereka lakukan selama generasi pengolahan daging dan organ. Setelah lapisan lemak diangkat, proses pengambilan daging dimulai. Daging paus memiliki tekstur yang berbeda dari ikan biasa. Seratnya lebih tebal dan mirip dengan daging mamalia lainnya. Karena itu,
para pekerja harus memotong mengikuti arah serat otot agar kualitas daging tetap terjaga. Potongan daging terbaik biasanya berasal dari bagian perut dan dekat sirip. Bagian ini sering digunakan untuk hidangan premium seperti sashimi. Potongan lain dimasak menjadi sup, rebusan, atau bahkan sosis paus. Sementara itu, organ dalam juga diambil dengan hati-hati. Hati paus yang sangat besar dahulu menjadi sumber vitamin penting bagi masyarakat Jepang, terutama pada masa setelah Perang Dunia Kedua, ketika makanan sangat sulit didapat. Jantung paus yang bisa memiliki berat ratusan kilogram juga diolah sebagai bahan makanan bernutrisi tinggi. Bahkan, bagian seperti usus dan lambung juga dibersihkan untuk dijadikan bahan makanan tradisional. Hampir tidak ada bagian yang terbuang. Pemanfaatan seluruh bagian paus. Tulang paus biasanya digiling menjadi pupuk. Beberapa desa bahkan menyimpan tengkorak paus sebagai simbol penghormatan dan pengingat akan hubungan manusia dengan laut. Tendon dan kumis paus dimanfaatkan untuk kerajinan tangan atau bahan pengobatan tradisional. Bahkan, darah paus yang mengalir selama proses pemotongan dikumpulkan untuk dijadikan produk industri atau pupuk bagi masyarakat Jepang. Penggunaan seluruh bagian hewan adalah bentuk penghormatan terhadap makhluk yang telah memberikan kehidupan bagi manusia. Hook tengah momen penasaran. Namun, disinilah paradoks mulai muncul. Di satu sisi, paus dihormati dan bahkan didoakan. Di sisi lain, hewan raksasa ini tetap diburu dan dipotong. Tradisi yang dianggap sakral oleh sebagian orang justru dipandang sebagai tindakan kejam oleh banyak pihak di dunia. Perdebatan inilah yang membuat kisah paus di Jepang terus menjadi topik panas hingga hari ini. Konflik tradisi dan kritik global. Banyak organisasi lingkungan menilai perburuan paus tidak lagi dapat dibenarkan. Mereka berpendapat paus adalah hewan yang sangat cerdas, memiliki sistem sosial kompleks, dan seharusnya dilindungi. Di sisi lain, sebagian nelayan Jepang merasa bahwa menghentikan tradisi ini berarti menghapus identitas budaya yang telah hidup selama ratusan tahun. Bagi mereka, berburu paus bukan sekadar pekerjaan, tetapi bagian dari warisan keluarga. Teknologi penangkapan ikan besar. Selain berburu paus, Jepang juga terkenal dengan teknik penangkapan ikan berskala besar. Salah satu metode yang sering digunakan adalah purse sane, yaitu teknik menangkap ikan dengan jaring raksasa yang mengelilingi seluruh gerombolan ikan. Jaring ini bisa mencapai panjang ribuan meter dan tinggi puluhan meter, membentuk dinding besar di bawah laut. Ketika sonar kapal mendeteksi kumpulan ikan seperti tuna, sarden, atau makarel, armada kapal segera bergerak membentuk lingkaran. Jaring diturunkan mengelilingi ikan. Kemudian bagian bawahnya ditarik seperti menutup kantong raksasa. Dalam waktu singkat, ratusan ton ikan bisa terperangkap. Permukaan laut berubah menjadi sangat gaduh. Ketika ribuan ikan mencoba melarikan diri, proses pengolahan ikan di atas kapal. Setelah ikan berhasil ditangkap, proses pengawetan langsung dimulai. Karena jika terlambat beberapa jam saja, ikan bisa cepat rusak. Ikan bernilai tinggi seperti tuna diproses secara khusus. Perutnya dibelah untuk mengeluarkan organ dalam, agar kualitas daging tetap terjaga. Kemudian, ikan langsung dimasukkan ke ruang pembekuan dengan suhu sekitar minus 40 derajat Celcius. Sementara ikan lain, seperti sarden atau makarel, disimpan dalam lapisan es tebal di dalam palka kapal. Beberapa kapal modern bahkan menggunakan sistem pembekuan cepat dengan nitrogen cair agar kesegaran ikan tetap seperti baru ditangkap. Dek kapal saat itu terlihat seperti pabrik pengolahan terapung di tengah laut. Pisau bekerja tanpa henti. Mesin pendingin berdengung keras. Lampu sorot menyala sepanjang malam. Para awak kapal bekerja bergantian tanpa henti demi menjaga kualitas hasil tangkapan. Dampak terhadap ekosistem laut. Namun di balik efisiensi tersebut,
Muncul kekhawatiran besar, penangkapan ikan dalam skala besar dianggap memberi tekanan besar pada ekosistem laut. Jaring raksasa seringkali tidak hanya menangkap ikan target, tetapi juga lumba-lumba, penyu, bahkan paus kecil. Karena itulah perdebatan mengenai keberlanjutan industri ini terus berlangsung hingga sekarang. Laut selama ribuan tahun telah memberi kehidupan bagi manusia. Namun, kini muncul pertanyaan besar. Apakah manusia mampu menjaga keseimbangan antara tradisi, kebutuhan ekonomi, dan kelestarian alam? Kisah paus dan perikanan Jepang mungkin bukan hanya cerita tentang laut, tetapi juga tentang pilihan manusia di masa depan. Apakah kita akan terus mengambil dari alam tanpa batas? Atau mulai belajar menjaga sumber kehidupan yang sama-sama kita butuhkan?